Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anakku semua. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian selalu dalam keadaan yang sehat walafiat. Amin. Jangan lupa selalu pakai masker jika keluar rumah ya. Oke, hari ini ada yang tidak hadir. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, kita akan berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, hari ini kita akan belajar mengenai fabel ya. Kita hari ini akan belajar mengenai fabel. Sebentar, Ibu akan share screen untuk kalian. Sebentar ya, tunggu. Ya, di sini kita akan belajar mengenai fabel. Fabel itu apa ya? Fabel merupakan sebuah cerita fiksi yang tokohnya adalah binatang. Cerita tersebut berupa dongeng dengan menggambarkan budi pekerti layaknya seorang manusia. Jadi di sini seekor binatang itu memiliki karakteristik yang sangat mirip dengan manusia sehingga mereka bisa menjadi tokoh layaknya seorang manusia, memiliki otak, memiliki budi pekerti, memiliki sopan santun, dan memiliki wataknya mereka masing-masing. Pokoknya seperti layaknya seorang manusia. Lanjut, yang kedua adalah ciri-ciri fabel. Apa saja ciri-ciri fabel? Yang pertama, tokoh para binatang. Seperti yang Ibu katakan tadi, tokohnya para binatang. Misalnya seperti kelinci. Waktu ada di ceritanya Upin Ipin, ada seekor kelinci dan kura-kura. Di situ mereka berlomba. Berlomba layaknya seperti manusia, berlomba lari ya. Lalu alur ceritanya sederhana, karena ini adalah cerita untuk anak-anak. Jadi, eh, kebanyakan itu fabel memiliki alur cerita yang sangat sederhana sehingga dapat mudah dimengerti oleh pembacanya. Lalu cerita singkat dan bergerak cepat. Ceritanya sangat singkat seperti cerpen, cerita pendek karena itu ceritanya alurnya sederhana. Lalu ada pesan atau amanat yang kadang-kadang itu dituliskan dalam cerita pada bagian akhir atau koda. Lalu ada pendahuluan yang sangat singkat dan langsung. Di sini pendahuluan itu sangat singkat. Mereka fabel itu langsung menuju ke tokohnya siapa, latarnya di mana, dan lain-lain. Apa saja unsur intrinsik yang ada di fabel? Yang pertama dari tokoh. Tokoh di sini fabel itu apa? Ya, di sini tokohnya itu hewan. Ini bukan orang ya. Jadi hewan yang menjadi pelaku dalam cerita. Lalu ada penokohan. Penokohan itu apa? Pemberian karakter pada tokoh. Terus yang ketiga ada watak. Watak itu penggambaran tokoh berupa fisik, tindakan, dialog, monolog, ataupun komentar. Lalu ada latar atau setting. Latar atau setting itu tempat dan waktu kejadian serta suasana dalam cerita. Di sini ada tempat misalnya di hutan, di jalan, di manapun itu. Lalu ada waktu-waktu di pagi hari, di sore hari, di bulan apa, dan lain-lain. Suasananya di sini suasana haru, suasana bahagia, dan lain-lain. Lalu ada tema. Tema itu gagasan yang mendasari sebuah cerita. Nah, di sini temanya apa nih? Temanya perlombaan, temanya kependidikan, dan lain-lain. Pokoknya banyak sekali tema-tema yang bisa dimasukkan dalam sebuah teks fabel. Lalu ada amanat. Amanat itu apa sih? Amanat itu pesan yang disampaikan penulis kepada pembaca. Di sini amanat itu sebuah pesan yang biasanya dapat memotivasi si pembaca teks tersebut. Lanjut menceritakan kembali isi fabel. Nah, di sini Ibu akan memilih beberapa siswa untuk menceritakan kembali isi fabel yang telah Ibu beri tadi malam ya. Ibu sudah memberikan kalian teks fabel, nanti kalian harus bisa memahami
langkah-langkah untuk menceritakan isi fabel. Nah, di sini ada yang pertama, menentukan watak tokoh. Setelah kalian membaca fabel, lalu kalian menentukan tokoh dan watak tokoh berdasarkan cerita yang ibu kasih. Lalu yang kedua ada menentukan rangkaian peristiwa. Setelah kita menentukan watak tokoh, kita harus menguraikan isi fabel yang telah kita baca tadi malam ya. Menceritakan kembali isi fabel. Nah, di sini setelah kita menentukan rangkaian peristiwa, menentukan watak tokoh, saatnya kita untuk menceritakan kembali isi fabel dengan bahasa kita masing-masing, ya seperti itu. Lalu struktur fabel itu ada 4. Yang pertama ada orientasi, komplikasi, resolusi, dan koda. Yang pertama, orientasi itu apa? Orientasi adalah pembukaan sebuah cerita fabel. Di sini seperti pendahuluan, ada watak tokoh, bukan, ada tokohnya siapa, ada latarnya di mana, seperti itu ya. Lalu komplikasi, komplikasi itu masuknya sebuah konflik dalam sebuah cerita hingga konflik tersebut itu hingga puncaknya konflik, lalu ada resolusi. Resolusi itu apa? Resolusi itu penyelesaian masalah, penyelesaian konflik yang telah muncul dalam bagian komplikasi itu ya. Lalu yang terakhir ada koda. Koda itu penutup dari seluruh cerita teks fabel. Seperti ya akhirnya bagaimana, endingnya itu berada di koda. Lalu koda itu juga biasanya koda itu berisi sebuah amanat dalam cerita tersebut. Amanatnya cerita ini tuh apa sih gitu, seperti itu ya. Nah, di sini ada saatnya literasi dan di sini apa saja struktur teks fabel. Saya akan memilih siapa ini ya. Mbak Hanid coba, apa sajakah struktur teks fabel? Iya betul, seperti yang Ibu jelaskan tadi, struktur teks fabel yaitu orientasi, komplikasi, resolusi, dan koda. Nah, sekarang Ibu akan memilih salah satu di antara kalian untuk menceritakan kembali isi fabel yang telah Ibu beri tadi malam ya. Judulnya apa? Belalang Sembah. Nah, di sini tertuliskan Belalang Sembah. Nah, saya akan memilih salah satu di antara kalian. Siapa ya yang akan Ibu pilih? Oke, Mas Aji. Mas Aji silakan untuk menceritakan kembali uh, teks fabel yang telah Ibu beri tadi malam ya. Ini sudah Ibu beri tadi malam, jadi ceritakanlah kembali di depan teman-teman kalian. Oke, mulai. Terima kasih Mas Aji, bagus sekali ceritanya ya. Alhamdulillah semuanya lancar. Nah, setelah Mas Aji kita akan berpindah siapa ya? Oke, Mas Wildan, saatnya kita berliterasi, saatnya kita menceritakan kembali seperti Mas Aji tadi ya. 1, 2, 3, mulai. Terima kasih Mas Wildan, bagus sekali ya tepuk tangannya untuk Mas Wildan semuanya. Iya. Nah, setelah menceritakan kembali, saatnya kita untuk latihan soal. Nah, ini Ibu beri sebuah soal, nanti kalian jawab, lalu kalian kirimkan jawabannya di grup WhatsApp ya. Itu atau bisa email Ibu ataupun dikirim melalui personal message biar kalian tidak tahu jawaban teman-teman kalian. Ya, terima kasih. Ini akhirnya kita sampai di penghujung acara, bukan di penghujung pembelajaran. Terima kasih untuk semuanya yang sudah hadir dalam Zoom ini. Untuk itu, jangan lupa selalu belajar. Semoga ilmunya hari ini bermanfaat. Selalu ingat, jangan dilupakan, dan selalu jaga kesehatan ya. Ibu mohon maaf bila ada kekurangan dalam menyajikan sebuah materi ini. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.